Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi, dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Stella akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan, Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini adalah tentang melindungi anak dari jerat dunia digital. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, belakangan ini dunia digital makin marak, bahkan di dunia anak-anak. Anak-anak pun tidak lepas dari yang namanya dunia digital. Saya pernah dengar beberapa waktu ini bahwa pengusaha dari Apple atau Google katanya tidak mengizinkan anaknya atau memperkenalkan komputer kepada anak-anaknya. Bagaimana Pak menurut Bapak cerita itu ada kebenarannya atau bagaimana? Ya, Bu Stella, memang cerita itu benar rupanya. Saya sendiri sempat mengecek di berita internet, jadi itu memang diekspos oleh harian New York Times, edisi 22 Oktober 2011. Jadi di sana diekspos berita yang kita bisa akses lewat internet, bahwa rupanya ya, para arsitek dan pekerja perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang komputer dan semikonduktor itu yang berada di Silicon Valley atau lembah Silicon, daerah California, Amerika Serikat, untuk sentra industri komputer dan semikonduktor, itu menyekolahkan anaknya di sekolah yang bernama sekolah Waldorf. Di sekolah Waldorf ini memang tidak disediakan komputer untuk para siswanya. Oh, begitu ya Pak. Maksudnya apa nih Pak yang tadi Bapak bilang industri apa yang bergerak di bidang komputer dan semikonduktor? Seperti apa itu Pak contohnya? Ya, jadi seperti Apple yang tadi disebutkan, Google, Intel, Hewlett Packard, Yahoo, dan banyak-banyak perusahaan lainnya ya yang bergerak di bidang teknologi informasi dan juga alat-alat fisik yang mendukung dunia industri teknologi informasi. Jadi bukan sekedar perusahaan yang ecek-ecek gitu ya Pak ya, tapi memang perusahaan besar gitu ya? Betul, betul. Dan ini yang menarik ya di berita itu, Bu Stella. Jadi baru kelas 3 SMP lah, bayangkan baru kelas 3 SMP, jadi sekitar kira-kira usia 15 tahun, baru para siswanya mulai secara perlahan belajar mengenal komputer. Oh, sudah usia lumayan remaja itu ya Pak ya? Iya, betul. Jadi memang tekanannya di sekolah Waldorf itu dari TK sampai 2 SMP lebih ditekankan pada eksplorasi kegiatan fisik, ya, olahraga dan keterampilan-keterampilan menggunakan tangan, kreativitas dengan pekerjaan-pekerjaan tangan, menggunakan pena dan kertas, menggunakan jarum rajut dan tanah liat. Sama sekali tidak ada komputer, tidak ada layar LCD. Oh, apa tuh Pak kira-kira alasannya yang membuat mereka tidak menggunakan komputer di sekolah? Iya, yang menarik ini ya, ini memang melawan arus ya Bu Stella. Rupanya para petinggi dari sekolah Waldorf ini meyakini bahwa komputer itu memang tidak cocok untuk membentuk anak di dalam usia pendidikan dasar 0 sampai 15 tahun. Jadi 0 sampai 15 tahun itu sebagai bagian dari pendidikan dasar lebih perlu difokuskan pada pengembangan pola pikir kreatif anak, pola keterampilan berelasi, pola keterampilan fisik. 3 hal inilah yang perlu jadi tekanan, dan komputer akan lebih hanya menjadi penghambat bagi pengembangan dari 3 aspek anak ini. Jadi kebalikan sekali ya Pak dengan anak-anak di Indonesia saat ini. Iya, betul. Jadi bisa kita bayangkan ya, anak kelas 6 SD aja di sekolah Waldorf gaptek, ya, gagap teknologi, tidak bisa masuk ke situs Google. Padahal para ayah mereka adalah pejabat di perusahaan Google. Ini berkebalikan ya dengan kita sebagian anak-anak Indonesia usia 4-5 tahun aja mungkin sudah canggih buka-buka internet. Betul sekali Pak. Bisa saya tambahkan ya Bu Stella ya. Yaitu ada data singkat, di Prancis sendiri, di negara Prancis, murid SD SMP dilarang menggunakan ponsel di sekolah.
Sedangkan di Jerman dan Finlandia, anak-anak dibatasi dalam menggunakan ponsel atau HP. Jadi di sini kita semakin diteguhkan, bukan hanya Amerika Serikat. Sebagai contoh, di negara Prancis, Jerman dan Finlandia, negara yang notabene lebih maju ini, malah dibatasi penggunaan hal-hal perangkat digital ini bagi anak-anak. Apa sih Pak sebenarnya bahaya dari perangkat-perangkat digital ini bagi otak anak? Masa 0 sampai 3 tahun, Bu Stella, itu adalah masa kritis pembentukan otak. Jadi yang lebih dibutuhkan pada usia pembentukan otak ini, masa-masa keemasan pembentukan otak 0 sampai 3 tahun, yang jauh lebih dibutuhkan adalah rangsangan atau stimulasi sentuhan kasih sayang dari orang tua terhadap anak-anak mereka. Dan sentuhan kasih sayang itulah kehadiran yang penuh kasih sayang, interaksi yang penuh kasih sayang, itulah yang akan mengaktifkan otak emosi dan otak relasi sosial pada anak-anak kita. Jadi kalau mereka yang sudah diperkenalkan dari usia dini, kira-kira dampaknya apa itu Pak? Maksudnya diperkenalkan dunia digital ini? Iya, betul. Jadi itu kalau diperkenalkan, maka anak itu notabene, Bu Stella, itu kan suka sensasi fisik yang menarik ya. Dunia digital itu mungkin lewat layar televisi, layar komputer, tablet, lewat dunia gawe atau gadget. Itu kan rangsangan warnanya banyak ya. Iya, betul. Gambarnya bergerak, ada bunyi-bunyi yang unik, banyak bunyi-bunyi. Menarik sekali memang ya. Betul, dan itu membuat anak balita akan terhipnosis, artinya tersedot, wow menarik. Dan ketika dia dilepas, dia akan menangis. Maka kadang orang tua tidak mengerti, diizinkan tetap pakai, akhirnya inilah yang menciptakan keranjingan, kecanduan mulai dari usia dini. Dan akibatnya, mungkin orang tua tanpa sadar merasa aman. Ya udahlah, kasih televisi aja, kasih komputer tablet aja, kasih gawe atau gadget aja, biar dia tenang. Saya bisa fokus di pekerjaan atau fokus pada kegemaran saya sebagai orang dewasa. Akibatnya ketika orang tua abai dengan kebutuhan anak sesungguhnya untuk menstimulasi lewat relasi sosial, lewat stimulasi emosi ini, maka sel-sel saraf anak yang berkenaan dengan otak emosi dan otak relasi sosial akan terhambat, tidak berkembang, bahkan mengalami kerusakan. Jadi perkembangannya itu mandek gitu ya Pak? Betul. Dan akibatnya, tak heran, situasi yang miris akan terjadi. Anak-anak kita yang demikian itu, nanti akan kelihatan di masa SD, SMP, SMA, akan menjadi anak yang gagap emosi. Artinya apa? Jadi bukan gaptek ya. Mungkin kalau dipelesetkan gap-M ya. Gagap emosi. Artinya apa? Dia nggak bisa mengenali emosinya. Dia tidak bisa membaca. Saya marah, sedih, jengkel, galau. Nggak enak pokoknya. Maunya hanya marah. Tidak bisa baca emosi diri. Akibatnya karena tidak baca emosi diri atau perasaan diri, dia kesulitan membaca emosi dan perasaan orang lain. Jadinya pribadi yang asosial gitu ya Pak? Tepat. Jadi dia akan bermasalah untuk berrelasi dengan orang lain. Tulalit terus, nggak nyambung terus ketika berrelasi, berkomunikasi dengan orang lain. Jadi kemampuan berelasi, kemampuan membaca emosi itu sangat terhambat. Bagaimana dengan kemampuan berpikir kreatifnya Pak? Betul. Jadi memang begitu Bu Stella. Bukan hanya otak emosi dan otak relasi sosial, tapi boleh katakan otak kreativitasnya, otak berpikir abstrak anak kita yang sudah terekspos sejak dini dunia-dunia digital ini dan akhirnya kecanduan, itu akan terhambat juga. Menjadi anak-anak yang berpikirnya linear. Berpikirnya kesulitan untuk diajak berpikir kreatif. Contohnya seperti apa Pak? Iya, ini saya beberapa waktu lalu punya pengalaman real Bu Stella. Saya berjumpa kembali dengan guru SMP saya. Guru bidang matematika yang rupanya sampai sekarang masih setia menjadi guru SMP dan mengajar bidang matematika. Beliau ini mengeluh kepada saya bahwa rupanya beberapa tahun belakangan ini para siswa di SMP alma mater saya ini berubah kondisinya. Jadi sekolah asal saya, SMP alma mater saya ini memang dari dulu sangat menekankan aspek pelajaran matematika. Jadi ilmu-ilmu jadul ya tentang aljabar lama, ilmu ukur diberi porsi tersendiri. Dan beberapa tahun ini guru matematika ini mengamati anak-anak sekarang, siswa sekarang ini kesulitan ketika diberi soal ulangan yang sedikit berbeda, yang sedikit dimodifikasi dari soal-soal yang dilatih di kelas.
Jadi maunya para siswa ini dapat soal yang persis tepat seperti yang di latihan waktu PS atau di kelas. Jadi kalau ada variasi sedikit atau angkanya berubah sedikit, mungkin cara-caranya yang berubah, itu mereka jadi bingung. Betul. Jadi kalau diangkakan, guru matematika ini berkata, sekarang ini maksimal hanya 30% anak yang mampu berpikir sedikit bervariasi ketika diberi soal ulangan. Ini berkebalikan dengan sekian tahun yang lalu, justru 70% anak mampu untuk ketika diberi soal yang sedikit dimodifikasi itu, mampu untuk menjawab dengan baik. Jadi sekarang menurun, malah kebalikannya, 70% tidak mampu. Dan guru matematika ini mensinyalir ini gara-gara anak sudah keranjingan dunia digital, termasuk di antaranya dunia game elektronik. Wah, kalau begitu sangat bahaya Pak ternyata ya dunia digital dan elektronik ini. Betul, betul. Jadi memang dalam ini Bu Stella, kita bukannya bersikap kemudian antipati ya, buang semuanya ya. Kita jadi orang yang benar-benar jadul, tidak ada interaksi dengan dunia digital. Tentunya tidak demikian. Ya, jadi bagaimana Pak kalau menurut Bapak perlindungan untuk anak-anak supaya mereka tidak terlalu terekspos dengan dunia digital, game ataupun komputer ini? Ya, yang pertama Bu Stella, yang dibutuhkan adalah cara melindunginya, yaitu dengan mengulur waktu sejauh mungkin anak untuk terekspos dengan gawai atau gadget ataupun dengan game elektronik. Maksudnya menunda sampai usia berapa kira-kira Pak? Jadi begini, kalau bisa sedapatnya barulah usia 8-9 tahun. Jadi mungkin kira-kira kelas 4 SD ya? 3-4 SD. Paling cepat anak untuk mulai berkenalan dengan dunia digital lewat gadget atau gawai atau game elektronik. Atau kalau ditoleransi lebih dini lagi, paling cepat, paling dini sebaiknya usia 6 tahun atau usia 1 SD. Karena kembali 0-5 tahun itu masa keemasan pembentukan otak. Jadi kalau anak masih terlalu kecil, mereka juga tidak memahami batasan-batasannya, tidak tahu mana yang benar, mana yang tidak, mana yang bagus, mana yang tidak, seperti itu Pak. Betul. Jadi ketika usia 8-9 tahun, perkembangan otak anak secara umum, anak sudah lebih bisa memahami instruksi, memahami alasan-alasan yang nantinya dijelaskan orang tua kenapa dibatasi, dan anak lebih bisa menjaga dirinya ketika usia 8-9 tahun. Jadi sudah ada kesadaran diri yang lebih gitu ya Pak? Betul. Nah kalau begitu bagaimana peranan orang tua dalam masa-masa yang belum diperkenalkan dengan gadget? Kan biasanya itu juga adalah salah satu bentuk orang tua memberi permainan kepada anak-anaknya. Bagaimana itu Pak? Ya, jadi dalam hal ini Bu Stella, dari usia 0 sampai 6 tahun atau 0 sampai 8-9 tahun, sepanjang ketika anak belum diperkenalkan dengan dunia gawai dan game elektronik, adalah masa-masa keemasan orang tua, kedua orang tua kandungnya, baik ibu maupun ayah, untuk mengisi tangki cinta pada anak-anak mereka. Jadi anak itu diciptakan Tuhan dengan kebutuhan cinta yang utuh. Jadi cinta yang utuh ini maksudnya punya dua sisi, yaitu yang pertama sisi kasih sayang, ya, belayan, kehadiran, ditemani, bermain, ditepuk, diberi sentuhan fisik yang sehat, dikecup, ya. Kemudian juga sisi yang lain dari cinta yang utuh, selain sisi kasih sayang, ada sisi arahan, disiplin, batasan. Nah, inilah yang akan membentuk struktur hidup anak. Kalau 0 sampai 6 tahun, 8-9 tahun melimpah dengan itu, anak akan punya struktur yang kokoh, fondasi yang kokoh, untuk nantinya siap diperkenalkan dengan dunia digital atau gawai dan game elektronik. Sisi yang lain, selain 0 sampai 6-8-9 tahun diisi tentang hal itu, kasih sayang atau cinta yang utuh, anak juga perlu diisi dengan ditemani orang tua, bermain secara fisik, bermain yang mengembangkan sisi imajinasi, bermain yang mengembangkan relasi dengan orang lain. Jadi bermain bersama. Disinilah otak emosi, otak relasi sosial anak berkembang dengan optimal sebelum diperkenalkan dengan dunia digital. Dan itu akan membuat anak tidak mengalami penyimpangan, sudah lebih siap untuk nantinya berkenalan dengan gawai atau game elektronik.
Jadi dengan adanya struktur hidup yang lebih kokoh, mereka juga bisa membatasi diri dan terhindar dari potensi kecanduan alat-alat elektronik itu. Betul, betul. Dan anak pun akan lebih bisa menikmati bahwa akhirnya bermain game elektronik atau gawai gadget itu hanya secuil dari kepuasan hidup ini. Kepuasan sudah banyak dia nikmati dan dia akan ingin terus nikmati di dalam relasi dengan orang tuanya, relasi dengan teman-temannya secara kasat mata, secara fisik. Jadi ini seperti edukasi kepada anak-anak bahwa permainan elektronik itu hanyalah salah satu dari bentuk permainan-permainan yang ada, dari sekian banyak permainan yang ada. Betul, betul. Dan hal yang kedua, Bu Stella, melindungi anak dari jerat dunia digital adalah dengan penting sekali orang tua untuk membatasi waktu penggunaan. Contohnya bagaimana waktu-waktu itu bisa dibatasi? Jadi misalnya untuk menonton televisi ya, anak dari kecil mungkin masih nggak apa-apa ya. Anak balita pun dipertontonkan acara-acara lewat layar televisi. Tapi disarankan tentunya dengan sesuai usia, yaitu bebas dari unsur eksploitasi seks, kekerasan dan mistik. Yang kedua, sedapatnya menonton sebaik-baiknya maksimal sekali 1 jam. Dan itu tayangan tanpa iklan. Jadi dalam ini tontonlah acara televisi berbayar kan karena tanpa iklan. Yang kedua, atau tayangan DVD karena juga tanpa iklan. Karena dengan adanya iklan itu akan mendistraksi pikiran, konsentrasi anak untuk gampang. Anak jadi sulit untuk konsentrasi karena adanya iklan-iklan yang muncul itu. Jadi iklan itu memperpendek konsentrasi anak karena Betul. banyaknya pergantian-pergantian yang begitu cepat. Betul, betul. Itu untuk televisi. Bagaimana dengan game elektronik? Jadi untuk game elektronik sebaiknya hanya 1 hari dalam 1 minggu. Jadi selama 7 hari 1 minggu itu hanya diberi jatah waktu 1 hari untuk main game elektronik. Jadi di waktu mereka libur gitu ya, tidak sekolah, misalnya hari Sabtu atau hari Minggu. Betul, pilih hari Sabtu atau Minggu. Tujuannya kenapa? Ini beda dengan televisi, karena kalau game itu lebih besar lagi rangsangannya untuk kecanduan. Jadi kalaupun tiap hari diberi 1 jam, anak nggak puas. Loh, ini belum selesai, karena game-game tertentu itu kan berkelanjutan. Betul. Dipotong malah penasaran. Jadi lebih baik ditumpahkan 1 hari dalam 1 minggu, silahkan pilih hari apa kamu main. Nah tentunya pada saat seperti itu orang tua tetap memantau ya. Sesekali dipecah konsentrasinya, ayo diajak keluar, ayo diajak bermain fisik, bermain sosial. Sehingga walaupun 1 hari diberi jatah, tapi nggak 24 jam itu full untuk main game elektronik. Itu strategi orang tua. Bagaimana dengan penggunaan ponsel, Pak? Untuk ponsel memang sedapat-dapatnya jauh lebih baik anak nggak pakai ponsel. Ya, walaupun pakai ponsel karena alasan untuk komunikasi ketika mau dijemput misalnya pun, itu sebaiknya ponsel yang biasa, ya, HP yang biasa, jangan smartphone atau ponsel cerdas. Karena ponsel cerdas itu kan bisa terekspos dengan banyak tayangan, dengan lewat wifi atau internet. Itu, jadi kalau pun bisa, sedapatnya jangan pakai handphone sampai mungkin ya kelas 5 SD lah, itu jauh lebih aman. Kembali tujuannya memperlambat kemungkinan anak untuk terekspos dan mengalami kecanduan. Perlindungan apa lagi Pak yang bisa dilakukan oleh orang tua? Yaitu orang tua perlu mensosialisasikan latar belakang pemikiran orang tua. Kenapa kok melakukan pembatasan-pembatasan tadi? Jadi diberitahu alasan-alasannya kepada anak-anak. Ya, jadi supaya begini. Sistem nilai orang tua itu ditransfer, dipindahkan kepada anak lewat proses sosialisasi ini. Dan ini bisa diulangi di waktu-waktu yang lain. Jadi kenapa kok ada batasan? Menghindari kecanduan, bahwa gawai itu hanya salah satu alat bantu, bukan pengisi kebutuhan emosi anak. Game elektronik itu hanya salah satu dari banyak permainan dan masih banyak permainan yang membangun. Ya, dan anak perlu diajar tentang batasan menjauhi konten yang mengeksploitasi seks, kekerasan dan mistik. Dan anak perlu ambil inisiatif menjauhi dan melapor kalau ketemu game yang mengandung hal-hal seperti itu. Nah, inilah yang perlu edukasi dari orang tua pada anak. Jadi selain ada edukasi, perlu juga mungkin ada kesepakatan antara orang tua dan anak tentang hal-hal mana yang boleh
dimainkan atau yang ditonton dan sebagainya. Betul, betul. Jadi orang tua perlu mensosialisasikan supaya dengan demikian standarnya orang tua pada akhirnya menjadi milik anak. Dan ini bagian dari penyapihan secara emosi, penyapihan dari segi moral. Akhirnya moral dan batasan orang tua menjadi miliknya anak. Anak tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Selain hal-hal tadi, apakah ada hal-hal lain yang bisa dilakukan oleh orang tua? Yaitu adalah begini, Bu Stella. Perlindungan yang bisa dilakukan berikutnya adalah hal-hal yang tadi tentang pembatasan waktu, tentang latar belakang pemikiran orang tua, tentang pembatasan itu sebaiknya dituangkan secara tertulis dalam bentuk kesepakatan bersama yang ditandatangani anak dan orang tua. Wow, seperti surat perjanjian begitu Betul, Pak? MOU, Memorandum of Understanding. Kalau perlu figura ditempel di tembok. Dan ini bisa diperbarui setiap berapa bulan sekali, kesepakatan bersama ini. Ini juga bagian dari pembentukan karakter anak. Rasa tanggung jawab bisa dipercayai, penguasaan diri, self control anak berkembang dengan model seperti ini. Jadi perlu juga orang tua memberi teladan yang baik pada anak sehingga anak juga tidak protes. Oh, MOU-nya seperti ini tapi papa mama seperti itu gitu. Iya, betul. Jadi perlindungan yang lain, tepat yang disampaikan Bu Stella, orang tua sendiri perlu menjadi teladan bagi anak. Loh, anaknya dibatasi, ya orang tua kan juga perlu batasi diri. Wow, ini memang penyangkalan diri ya. Tapi inilah cara yang perlu kita ambil. Harga yang perlu kita bayar untuk kualitas yang bagus. Yaitu adalah ketika orang tua bersama anak, sebaiknya minimkan membuka, mengekspos gawai atau gadget dan bermain game elektronik. Jadi supaya anak tidak terpancing, loh papa mama kok main, kenapa aku nggak boleh? Seperti itu. Iya. Selain itu apa lagi Pak hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang tua? Yaitu adalah orang tua sendiri perlu sebaiknya mengenal lebih dulu jenis-jenis game elektronik yang akan dimainkan anak atau yang sedang dimainkan anak. Apa itu Pak? Untuk apa orang tua perlu tahu? Jadi orang tua bisa ngecek, yaitu adalah ini gamenya masih sehat ya? Apakah bebas nggak dari unsur eksploitasi, seks, kekerasan, dan mistik? Jadi orang tua melakukan screening, melakukan pensensoran lebih dulu. Dan dalam hal ini juga akan menolong mempermudah orang tua berkomunikasi pada anak. Ayo, sudah selesai loh. Masih belum Pak, Bu, ini masih lama. Bapak tahu loh permainan itu. Enggak, itu bisa di-pause, bisa dihentikan sementara kok. Ayo, karena orang tua sudah tahu dan orang tua menyatakan itu kepada anaknya akan jadi lebih menurut dan patuh. Papa mama tuh nggak bisa dibohongi ini, mereka sudah tahu apa yang aku mainkan ini, gitu ya. Jadi perlu sekali orang tua itu aktif di dalam mendampingi anak, baik secara relasi sosial maupun di dalam penggunaan gadget. Betul. Jadi dalam hal ini Bu Stella, kita ditolong, rupanya beberapa jenis game elektronik itu sudah menerapkan pola batasan usia. Seperti kalau kita lihat di film-film yang ditayangkan di layar bioskop ya, ada kategori G, yaitu general untuk segala umur, PG, parental guidance, jadi perlu bimbingan orang tua. Rupanya untuk game elektronik itu juga sudah ada. Ini dalam hal ini orang tua bisa cek di internet batasan usianya untuk game-game yang dimainkan anak ini seberapa. Nah, mari kita sesuaikan. Jadi selain orang tua mencoba lebih dulu, orang tua juga bisa melihat data yang ada di internet tentang jenis game ini, batasan usianya usia berapa. Jadi perlu juga orang tua itu perlu punya relasi yang sangat dekat dengan anak, relasi yang hangat supaya anak juga mau mendengar apa yang orang tua sampaikan dan tidak memberontak. Betul. Jadi memang seperti gambaran tadi Bu Stella, 0 sampai 6 tahun atau 0 sampai 8-9 tahun sebelum anak terekspos dengan gawai atau game elektronik, orang tua sudah menabur banyak dulu mengisi tangki cinta anak. Dan pengisian tangki cinta ini tetap perlu terus dilakukan. Sejalan anak sudah mengenal game ataupun gawai dunia digital dengan ada batasnya, tapi tetap orang tua harus menabur cinta yang utuh pada anaknya. Jadi hal itu nantinya akan membuat anak lebih mudah untuk diajak dialog, diajak untuk diskusi, juga diajak untuk membahas batasan-batasan yang berikutnya seperti apa, dan anak tetap bisa berani percaya pada orang tuanya, tidak tipu-tipu, tidak menyembunyikan atau backstreet ya,
untuk melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan orang tua. Karena orang tua sudah rajin menabur kasih sayang, penerimaan, dari sejak mau tahun sampai seterusnya. Jadi istilahnya orang tua memuridkan anak gitu ya Pak? Ya, jadi memang dalam hal ini pemuritan orang tua pada anak itu vital ya. Dan pemuritan ini perlu dilakukan kalau bahasa sekarang ini secara intensional, sadar dan sengaja. Jadi selain relasi yang baik itu tadi, orang tua perlu secara aktif mendampingi anaknya untuk bergaul dengan Tuhan lewat kehidupan doa, kehidupan dengan firman, pujian rohani. Jadi perlu ada bentuk-bentuk pemuritan intensional, belajar Alkitab, belajar doktrin-doktrin, belajar prinsip-prinsip firman dalam hidup realnya anak. Nah inilah dengan cara begini, ekses dampak buruk dari dunia digital ini akan jauh diminimalkan, dan anak punya akhirnya satu filter dalam dirinya sendiri, karena dia punya nilai-nilai kebenaran Allah yang sudah tertanam sejalan relasi dengan orang tua. Ngomong-ngomong tentang kebenaran firman, untuk topik kita hari ini apa nih Pak, kebenaran firman Tuhan yang melandasi pembicaraan kita hari ini? Saya bacakan Bu Stella dari kitab Amsal pasal 29 ayat 17 yang berbunyi demikian, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita, Bu Stella, kalau kita ingin tentram sebagai orang tua, kita ingin bersukacita, itu berarti kita harus sabar dulu sebelum menuai ketentraman dan sukacita menjadi orang tua, yaitu adalah mendidik anak kita. Berani punya anak, beranilah jadi orang tua. Artinya terjun, mendampingi anak, bertumbuh, belajar, dan kita berproses bersama-sama dengan anak. Dari sanalah kita akan menuai ketentraman dan sukacita. Baik Pak Sindu, terima kasih untuk perbincangan hari ini. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindu Nata Kurniawan, Magister Konseling dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang melindungi anak dari jerat dunia digital. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa dalam acara Telaga.